Nah, ini merekam, Pak. Ya sudah Pak Klik, Nggih, sudah mulai sudah direkam. merekam ini. Oke. Siap. Berarti langsung saja nggih Ya, Pak Arafat, halo ya monitor. siap. Oke ya, kita mulai saja nggih. Oke. Nggih, Ya langsung siap. saja, Pak. Nggih. Oke. Berarti kula kucirin, kula riyen. Oh, saya dulu enggak apa-apa. Pak Klik, halo? Ya, saya dulu Ya, aja. manut. Saya dulu aja yang Halo. tanya enggak apa-apa. Oke. Kita mulai nggih. Oh, Nah, ya. oke. Nggih. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sik, Pak. Sik, Pak, diulangi. Menitnya, Pak, maksimal 15 menit, Pak. Berarti nanti Oke. di berapa itu? Ya wis. Tak nggo timer ya ora apa-apa, Pak. Sudah? Sip, Pak. Sudah ya. Oke. 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 Saya 15 menit Oke, kok. Iya. kita mulai deh, Pak Klik. Oke, oke, assalamualaikum Siap, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh, Bapak. selamat siang Pak Khalid. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang juga, Bapak. Alhamdulillah, ya baik, tetapi ada beberapa Oke, yang mengganjal di pikiran, oke, Bapak. alhamdulillah kabarnya baik loh. Ada yang mengganjal pikirannya Pak Khalid. Tuh, ini barangkali bisa diceritakan ke saya apa yang membuat Pak Galih ini kok merasa gundah gulana, ada sesuatu yang mengganjal di pikiran Pak Galih. Barangkali bisa diceritakan Pak, ada masalah apa mungkin bisa di-share ke saya seperti itu. Baik, Pak. Jadi gini ya, Pak, saya sedikit bercerita. Jadi saya itu, ada kendala dalam pembelajaran terhadap anak-anak, Bapak. Siswa saya di kelas 4 ada 8 orang yang tidak bisa melakukan gerakan senam lantai, khususnya dalam gerakan, lompat harimau, Bapak, Oh, seperti jadi itu. Pak Galih ini merasa gundah, merasa galau karena ada beberapa siswa, lebih tepatnya ada 8 siswa yang belum bisa melakukan gerakan senam lantai. Begitu Bapak. Oke. Ya. Nah, ya, Betul, Pak, khusus untuk yang oh lompat ya, harimau, khusus untuk Bapak. yang lompat harimau. Oke, jadi itu yang membuat Pak Galih merasa galau. Nah, dari sesi pembicaraan pada kali ini, apa yang ingin Bapak tapi atau ingin Bapak Galih harapkan dari pembicaraan kita pada kesempatan ini, Pak? Yang jelas saya ingin menemukan, solusi, Pak, dari permasalahan Oh pembelajaran ya, saya ini, jadi Bapak. Pak Galih ingin mendapatkan solusi, ingin barangkali mencari ide baru, ide segar dari masalah yang dihadapi oleh Pak Galih saat ini. Nah, kemudian ukuran keberhasilannya seperti apa, Pak, dari masalah yang Bapak hadapi saat ini? Barangkali Bapak, ya, Eee, jadi seperti ini, Pak, jadi ukuran keberhasilannya itu ya, anak minimal bisa melakukan, roll depan, Pak, karena lompat harimau itu dasarnya dari ya, roll depan ya, seperti itu, Bapak, atau melewati rintangan yang tidak begitu tinggi dengan, ya, temannya, yang ya, rendah seperti itu. Rintangannya rendah saja, tapi bisa melakukan gerakan roll ya, depan ya. seperti itu, Bapak. Oh, jadi untuk melakukan lompat harimau ini, eh, kompetensi awal yang harus dimiliki anak-anak harus bisa roll depan seperti itu ya. Nah, dari kedelapan anak ini apakah memang delapannya ini selama ini belum bisa roll depan gitu, Pak? Ca Iya, Bapak. Untuk ke-8 orang ini, ada yang sudah bisa roll depan, tetapi saat diberi rintangan itu ragu-ragu melakukannya, Bapak. Jadi Oh, ke-8 orang siswa ini ada 5 cowok, 3 sorry, ada 3 cowok, 5 cewek itu
tidak bisa melakukan gerakan tersebut, Bapak. Ya, mereka sudah bisa, tapi ketika ingin melakukan gerakan lompat harimau ini tadi, mereka merasa ragu-ragu begitu ya Pak Galih ya. Nah, apa yang membuat Bapak Betul, selama Pak. ini merasa kesulitan menerapkan ke siswa-siswa tersebut ya untuk berani melakukan lompat harimau itu apa Pak? Jadi apa Pak kendalanya? Apa yang membuat Kesulitannya yang jelas, Pak, apa namanya, siswa itu kurang mempunyai keberanian, Bapak. Padahal di situ juga saya sudah memberikan matres agar mengurangi resiko cedera, seperti itu. Tetapi memang kedelapannya itu sulit untuk mengikuti atau mengimbangi teman-teman yang lainnya. ya, jadi kesulitannya salah satunya adalah adanya rasa takut ya. Anak-anak kurang berani seperti itu ya Pak Galih gitu. Oke, jadi anak-anak ini kurang Betul, Bapak. ada rasa takut, rasa mungkin kurang percaya diri untuk melakukan hal ini. Nah, mungkin bisa Bapak ceritakan lebih lanjut lagi kenapa kok anak-anak bisa sampai seperti itu? Apakah mereka sebelumnya pernah punya pengalaman traumatis dengan lompat harimau itu sehingga ada perasaan takut atau mungkin pernah melihat temannya yang cedera atau mungkin melihat tayangan di TV sehingga takut? Nah, barangkali bisa Bapak ceritakan yang membuat timbul rasa takut di diri anak ini barangkali ada mungkin ada pemicu-pemicu dari luar seperti itu Pak. Oh, iya. Jadi seperti ini, Bapak, karena saya baru pindah dari Ya, sekolah lain yang kebetulan saya ditugaskan di SD, Negeri Ngadirejo II ini baru 1 tahun, eee, ke-8 orang siswa itu bercerita kalau, pembelajaran yang terdahulu sempat cedera, Bapak. Ada yang terkena punggungnya sakit, ada yang kepalanya salah dalam tumpuan, seperti itu, Bapak. Jadi mengakibatkan, trauma tersendiri dari 8 orang anak oh ya. tersebut, Bapak. Jadi memang anak-anak ini sebelumnya eh, pernah mengalami cedera ya Pak, cedera yang mungkin menimbulkan efek traumatis pada diri anak itu sehingga timbul rasa takut, nah timbul rasa kurang percaya diri ya kalau itu terjadi dan itu terjadi sebelum Bapak masuk seperti itu ya Pak. Nah, ya Betul, Bapak oke. Arafat. Oke, baik, pada kesempatan ini kita akan coba sama-sama mencari bagaimana solusi agar bagaimana peserta didik Bapak ini bisa menemukan kembali rasa percaya dirinya, menemukan keberaniannya sehingga nanti akhirnya kan bisa melakukan gerakan lompat harimau seperti yang Bapak harapkan seperti itu. Nah, sejauh ini sudahkah Bapak memiliki rencana bagaimana untuk mencapai tujuan, untuk bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan di anak-anak ini, Pak? Sudahkah ada gambaran rencana ke depan dalam rangka mengatasi masalah-masalah ini? Barangkali bisa diceritakan, Pak. Oke, Bapak. Gambarannya untuk 8 orang tersebut saya berikan treatment khusus, Bapak, dengan, memberikan bantuan saat mereka melakukan guling depan. Dengan, menopang tubuhnya agar, siswa tersebut tidak merasa, sendirian saat melakukan, roll depan, Bapak. Jadi, siswa merasa terlindungi. Mungkin, baru itu, Bapak, yang ada di pikiran saya untuk membantu siswa agar bisa melakukan, Iya, lompat oh ya, harimau, jadi seperti itu, Pak. dengan diberikan bantuan ketika melakukan roll depan, Bapak akan menopang badannya seperti itu ya, Pak. Oke. Ya, oke. Oke, Betul, betul, Bapak. adakah di antara ke-8 siswa ini yang barangkali kan eh, lebih diprioritaskan atau memang kesemuanya ini sama gitu rata-rata kategorinya atau ada dari sekian siswa ini yang mendapatkan prioritas khusus di antara yang lain adalah yang seperti itu Bapak mungkin ada kekhususan-kekhususan ataupun mungkin ada hal lain yang membuatnya harus diberikan prioritas khusus barangkali ada Bapak. Ada, Pak, ada 1 orang, Bapak, eee
Mohon maaf ini berat badannya memang, lebih daripada yang lain, jadi itu memang harus dikhususkan karena, saya juga takut kalau, dia melakukan gerakannya sendiri, dimungkinkan cederanya Oh, lebih besar daripada teman-teman yang oh, lain, yo ya. begitu Bapak. Oh, jadi ada Perempuan satu ini Bapak, siswa perempuan yang mungkin dari sisi berat badannya dia lebih sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih khusus gitu iya, karena potensi untuk melakukan apa ya kesalahan dan terjadi cedera itu lebih besar seperti itu kurang lebih begitu nggih Pak Kali ya. Ya. betul Oke, Bapak. Iya, betul Bapak. oke, terima kasih. Kemudian jadi itu tadi strategi. Nah, kemudian adakah strategi-strategi lain yang sudah Bapak rancang dalam rangka untuk menyiapkan eksekusi ataupun rencana Bapak tadi itu? Barangkali sudah ada strategi-strategi yang sudah Bapak rancang atau siapkan dari sekarang mungkin? Iya, Pak. Strategi awalnya tadi saya, berusaha untuk memberikan bantuan kepada 8 siswa yang, kurang bisa melakukan gerakan lompat harimau. Kemudian yang kedua, strategi awalnya adalah paling tidak ke-8 siswa tersebut bisa melakukan gerakan roll depan, karena itu Ya, adalah dasar dari lompat harimau, seperti itu, Bapak. Tanpa ya. menggunakan rintangan dan diawali dengan jongkok dulu saja, Bapak. Oh ya, jadi dengan tanpa rintangan, roll depan, ya seperti itu nggih, Pak Galih. Oke. Nah, kira-kira ini Bapak, kapan program Bapak ini akan mulai Bapak jalankan, akan mulai Bapak eksekusi begitu? Dari rencana Bapak yang sudah jenengan susun ini, kapan kira-kira akan mulai dijalankan atau akan mulai dieksekusi seperti itu Bapak? Oke, untuk eksekusinya, saya akan rencanakan di minggu depan, Bapak, saat, jam pembelajaran Penjas, di hari Kamis, seperti itu, Bapak. Oke, jadi akan mulai minggu depan ketika jam pendas ya Bapak dan apa barangkali komitmen dari Pak Agung terhadap rencana aksi yang sudah dibuat ini dan Pak kali ini apa? Adakah komitmen-komitmen yang sudah Bapak buat untuk ya, menjalankan Ya, komitmen saya harus berusaha, memberikan treatment terbaik kepada 8 siswa tersebut, paling tidak bisa melakukan gerakan roll depan dengan benar dan sendiri, Pak, tanpa baik, baik. bantuan saya. Karena nanti di situ akan muncul keberanian untuk melakukan Oke, gerakan lompat baik. Jadi harimau, Bapak. seperti itu mungkin komitmennya ya akan terus mengawal 8 anak ini setidaknya sampai lomba dari mana. Mungkin adakah yang ingin Bapak libatkan di sini untuk membantu Bapak dalam mengatasi persoalan yang Bapak hadapi ini? Mungkin adakah rekan Bapak yang ingin Bapak libatkan di sini? Tentu saja Bapak, rekan rekan, guru kelas Bapak, karena di saat jam itu kan otomatis guru kelas Ya, kosong toh Pak. Nah di situ saya meminta bantuan dari guru kelasnya untuk ikut mendampingi dan membantu saya dalam melakukan, pertolongan terhadap lompat harimau oke, tadi Bapak, untuk ya. membantu anaknya Jadi tersebut. ya karena jadi Bapak ingin melibatkan di sini adalah guru kelas ya Pak Pak Kali. Nah, karena guru Betul kelas yang Bapak. dari sisi waktu mereka punya intensitas lebih banyak untuk bisa bertemu dengan mereka ya di kelasnya masing-masing sehingga barangkali kan bisa mendampingkan sisi pendampingan ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Kali. Iya Pak. Jadi Pak Kali sudah mengatakan bahwa rencana ini akan mulai dieksekusi minggu depan ya. Nah, Betul ya, Bapak, nah, minggu depan saat pembelajaran ya Penjas. bagaimana kita bisa tahu ya kita tahu progres yang di atas rencana yang sudah Bapak jalankan mungkin minggu depan kita bisa ketemu atau bagaimana Bapak punya rencana lain untuk bisa menceritakan akan progres rencana yang sudah Bapak laksanakan ini Bapak. Oke, untuk progresnya, beri saya Oh waktu 2 ya, minggu, Bapak. Nanti di minggu kedua, saya, bisa mengundang Bapak untuk melihat langsung anak-anak tersebut bisa melakukan gerakan sorry, Pak, gerakan lompat oke, harimau, seperti itu, jadi Bapak. 2 minggu lagi ya Pak
Ya, jadi 2 minggu lagi nanti kita Betul, Pak. ketemu lagi ya. Saya ingin dengar cerita dari Pak Galih bagaimana proses ataupun progres yang sudah dijalankan selama ini bagaimana ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sejauh ini progresnya seperti apa kendala yang dihadapi seperti itu dan bagaimana mungkin kita tarik lagi sama-sama solusinya, kita eksplor lagi sehingga harapannya tujuan akhir dari rencana Pak Galih bahwa ke-8 siswa ini semuanya bisa tuntas, bisa melakukan gerakan lompat harimau seperti yang Bapak Galih ingin. Demikian dari Pak Galih. Oke, ya, ya, demikian. Betul, Pak. Siap. Ya, mungkin Terima kasih, Bapak Arafat. barangkali sesi tanya jawab ini, sesi coaching ini kita cakap cukupkan dulu guys sampai di sini. Kita ketemu lagi di Pak Galih 2 minggu lagi. Saya ingin dengar cerita dari Pak Galih bagaimana proses progres yang sudah Pak Galih jalankan terhadap peserta di Bapak di sekolah Bapak. Oke Pak, mana kita ketemu lagi di 2 minggu lagi guys. Ya. Siap, Bapak. Siap, siap, Bapak. Terima kasih Ya, sekali, Bapak Arafat. ya, terima kasih sama-sama Pak Galih. Oke, habis itu makasih kita akhiri Oke. dulu guys, saya tutup dulu guys Pak Galih. Saya akhiri. Wassalamualaikum Siap. warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Pak Gede. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak Arafat. kasih. Oke. Berarti lanjut Ya, langsung oke, lanjut saya mawon silakan, ke Pak Arafat silakan, nggih. Pak Gede. Oke, siap. 15 menit dari sekarang. Teka menit ke piro cah berarti? Ya, mulai kapan? Saiki. Menit 43. Oke. 15 menit. 15 menit. Ya, silakan, Pak Gede. Oke, langsung saja nggih Pak Arafat. Selamat sore Bapak Arafat. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Arafat? Kabarnya baik-baik saja ini ya. Ya, alhamdulillah hari ini saya baik-baik saja, namun masih ada beberapa pikiran yang mengganjal di hati dan pikiran saya sehingga mungkin membuat saya hari ini apa ya galau kurang begitu fokus demikian Pak Khalil. Ya, Siap. Kalau begitu kita langsung saja ya Pak ya, kita langsung saja ke sesi Pak. tanya Siap. jawab. Nah, sebelum kita mulai, bagaimana perasaan Bapak menjelang sesi coaching kali ini Bapak? Ada hal khusus yang ingin Bapak diskusikan atau fokuskan mungkin? Ya, alhamdulillah kalau perasaannya hari ini saya happy lega. Ya, hari ini sudah selesai ngajarnya anak-anak ya. Kemudian memang saya ada beberapa catatan-catatan dari mengajar tadi dan yang mungkin catatan-catatan saya yang barangkali yang membuat saya galau dan barangkali nanti akan kita diskusikan lebih lanjut demikian Pak. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bapak atas kejujurannya. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi Oke, solusi siap. bersama, Ya, Bapak. ya Langsung siap saja Pak. ya, Bapak. Ya, siap Pak. Di sesi kali ini, apa tujuan yang ingin Bapak Arafat capai Ya, dari sesi saya coaching kali ini, Bapak? ingin mendapatkan ide-ide segar, ingin mendapatkan ide-ide baru terkait permasalahan yang saya hadapi di kelas. Jadi, saya mengajar kelas 10 dan masalahnya anak-anak kelas 10 ini di mapel yang saya ampu ya, ini mata pelajaran bahasa Inggris, tingkat penguasaan kosakatanya sangat rendah. Apa akibatnya? Mereka ketika saya sodori bacaan dengan tingkat kesulitan yang rendah, tingkat kesulitan yang mudah sekalipun mereka tidak bisa menerjemahkan seperti itu sehingga eh, efeknya kan tentu kalau tidak bisa menerjemahkan ya tidak bisa memahami isi bacaan dan tidak bisa kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun melaksanakan perintah-perintah yang diberikan seperti itu padahal bacaannya termasuk kategori mudah gitu tapi mereka belum bisa menguasai seperti itu ini terutama terjadi di anak-anak kelas itu. Oh, baik. Baik, Bapak. Kemudian definisi tujuan akhir yang Bapak Arafat inginkan itu berupa apa, Bapak? Ya, yang saya inginkan ya anak-anak ini, anak-anak di kelas 10 ini
saya ingin penguasaan kosakatanya bertambah. Dengan kosakata bertambah, otomatis mereka bisa memahami bacaan dengan lebih mudah, ya. Ya, bacaannya itu kan ada tingkat mudah, tingkat sedang, tingkat sulit. Bahkan yang mudah saja kan bisa mereka pahami dulu seperti itu. Itu target awal saya kan. Kalau bacaan mereka belum paham, berarti kan ada masalah di penguasaan kosakata dari peserta didik tersebut. Saya ingin ada ya ke depan mereka kosakatanya dalam beberapa waktu ke depan ada penambahan kosakata sehingga pemahaman mereka terhadap bacaan-bacaan itu akan semakin lebih tajam, lebih dalam lagi, demikian Bapak. Seperti itu. Oke, bagus sekali Bapak Arafat. Jadi kalau ditarik dari situ, ukuran keberhasilan yang Bapak inginkan dari murid-murid Bapak itu berupa apa, Bapak? Ya, ukuran keberhasilannya tentu mereka bisa memahami isi bacaan. Ya, ketika saya sodorkan sebuah bacaan dengan kategori mudah, mereka bisa memahami, oh bacaan ini isinya seperti ini gitu loh ya. Barangkali ada satu atau dua kosakata yang belum mereka ketahui dari bacaan itu, tetapi secara isi mereka sudah bisa menangkap, oh ini bacaan ini maksudnya seperti ini. Jadi seperti itu caranya, mereka bisa memahami bacaan seperti itu. Ya, Siap. seperti itu. Oke. Oke, sekarang mari kita masuk ke tahap identifikasi, Bapak. Apa yang membuat Bapak merasa kesulitan dalam menerapkan ke siswa untuk penambahan kosakata tersebut terhadap Ya, siswanya, Bapak? Yang menjadi sulit itu di ya, bagian manakah, Bapak, kira-kira? kesulitannya memang dari identifikasi saya itu anak-anak ini minat bacanya sangat rendah. Ini kan menjadi PR saya. Jadi kalau minat bacanya rendah, mereka terutama materi bahasa Inggris gitu ya. Oh yang bahasa Indonesia saja kadang mereka enggak, ini lebih bahasa Inggris mereka enggak ngerti. Nah, PR saya bagaimana tentu menumbuhkan agar anak-anak ini punya minat baca, setidaknya mau baca bacaan yang mudah dulu lah, mudah, menarik, yang mereka senangi seperti itu. Ini kalau sudah ada minat bacanya meskipun sedikit, ya pelan-pelan tentu akan ada progres yang positif. Menurut saya seperti itu, Bapak. Jadi Oke, oke. Ya dapat saya pahami, Bapak. Nah, kemudian, tentu saja saat Bapak melakukan pembelajaran terhadap siswa ada sedikit miss ya, Bapak. Nah, cara untuk menghadapi situasi tersebut Bapak bagaimana? jadi ketika pembelajaran memang saya cukup menyulitkan ya. Mereka saya beri alat bantu. Alat bantunya kan satu dengan kamus elektronik, jadi yang paling mudah, dua kamus manual. Jadi memang untuk anak-anak seperti ini tingkat bantuan yang saya berikan lebih tinggi. Artinya mereka masih oke, saya izinkan untuk menggunakan kamus elektronik, dalam hal ini Google Translate seperti itu ya. Ya, karena memang masih sangat mudah dengan bantuan alat seperti itu, mereka lebih mudah memahami bacaan. Tetapi kan ini juga tidak bisa dilakukan untuk jangka panjang. Ini hanya untuk pertolongan yang sifatnya jangka pendek saja untuk membantu anak. Kalau mereka sudah penguasaan kosakatanya sudah lebih banyak, ya tingkat bantuannya akan semakin berkurang. Jadi untuk apa penggunaan kamus elektronik seperti Google Translate ini akan kami kurangkan, kami gantikan dengan kamus manual, manakala tingkat kemampuan kosakatanya lebih banyak seperti itu, Pak Khalil. Oke, dari penjelasan Bapak Arafat, barusan, berarti itu termasuk dalam rencana aksi Bapak nggih, Iya, Bapak? iya, kalau dalam rencana aksi saya memang untuk mengatasi mengatasi kesulitan menambah apa ya kosakata ini, Pak. Ada beberapa yang sudah kami susun ya. Di antaranya kami akan menerapkan setiap anak ini saya wajibkan untuk menghafal satu kata saja, nggak usah banyak-banyak karena kalau terlalu banyak akan membebani mereka menjadi stres. Saya wajibkan menghafal satu kata setiap hari yang itu dicatat di buku tulis mereka. Ya. Nanti setiap ketemu pelajaran akan saya tagih itu. Nah, kemudian untuk menarik gimana ya untuk menumbuhkan minat dan ketertarikan mereka terhadap bacaan, akan saya sediakan bacaan-bacaan yang mudah, kemudian menarik perhatian mereka, ya sehingga mereka mau baca gitu ya, bacanya
ya yang pendek-pendek saja, simpel-simpel saja tetapi menarik. Kemudian saya juga uh, apa ya, menyiapkan lah ada puzzle atau itu ya puzzle itu mungkin seperti TTS bahasa Inggris tapi yang seru dan menantang, ada Scrabble itu ya permainan menyusun kata dalam bahasa Inggris seperti itu beberapa rencana aksi yang sudah kami siapkan untuk bagaimana bisa menambah kosakata dari anak-anak yang selama ini masih sedikit seperti itu Pak Ali. Itu bagian dari rencana aksi yang mungkin sudah kami siapkan demikian Pak Ali. Bagus sekali Bapak, itu adalah Ya, langkah-langkah yang sangat baik, rencana aksi yang struktur dan fokus pada detail, nanti akan membantu Bapak Arafat mengatasi tantangan siswa yang kurang kurang apa namanya, kurang bisa memahami kosakata dalam bahasa Inggris. Dari situ adakah treatment khusus ataukah seluruh siswa yang kurang atau ada beberapa siswa saja Bapak yang mengalami kekurangan kosakata dalam bahasa secara Inggris? umum semuanya Pak. Secara umum memang semuanya. Tetapi kan memang dari semua ini kan sebenarnya masih grade-nya masih termasuk rendah. Dari 10 siswa kelas 10 ini grade-nya masih rendah gitu. Rendah itu ya saya katakan masih di bawah, kalau dinilai mungkin grade-nya masih 6 gitu ya Pak. Nah, tapi kan dari 6 ini kan masih ada yang berjenjang. Ini ada yang nemen, ada yang sudah ada mending gitu. Meskipun rendah tapi mereka ada grade-nya juga. Saya kelompok-kelompokkan ini yang sudah mendingan, ini yang masih beras itu ya. Itu kan kalau anak-anak yang masih barangkali sangat sedikit sekali itu yang nanti kami prioritaskan untuk diberikan pendampingan secara lebih seperti itu Pak Kali, dibandingkan dengan anak-anak yang mungkin Oh, sudah lebih banyak kekuatan. Meskipun kategorinya sebenarnya meskipun lebih banyak kan masih tergolong rendah karena belum bisa memahami masih rendah ya, Pak? bacaan seperti itu. Oke, Bapak Arafat, baik sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab Bapak. Apa komitmen Bapak Arafat terhadap rencana aksi yang sudah dibuat ini, Bapak? Ya, komitmen saya ini kan setiap pertemuan saya kan saya ada 2 jam per minggu tiap minggunya ini setiap anak itu pokoknya saya wajibkan menghafal 1 kata tiap hari. Jadi setiap ketemu pelajaran saya mereka harus setidaknya menghafal 7 kosakata yang mereka tulis di buku mereka. Kemudian mereka akan saya tagih seperti itu. Ya. Nah itu yang pertama itu paling utama itu menghafal 1 kata 1 hari. Ya, itu yang pertama yang akan saya tagihkan ke mereka setiap pelajaran saya itu wajib, istilahnya wajib kan. 1 kata ini kan tidak akan memberatkan mereka. Nah, dari mana Betul saya akan sekali, Bapak. berikan kepada mereka sebuah bacaan yang menurut saya mereka senang gitu ya. Bacaan, nah, mereka bisa mengambil kosakata-kosakata ini dari bacaan yang saya berikan itu. Nah, jadi mereka juga di rumah membaca dan ada kosakata yang harus dicatat, dihafalkan seperti itu. Itu komitmen awal saya seperti itu. Nah, nanti pengembangannya di kelas agar lebih menarik lagi kan kegiatannya bisa saya tambahkan dengan puzzle ataupun TTS bahasa Inggris dengan Scrabble, menyusun kata. Nanti itu kalau yang tahap awal ini sudah berjalan dengan baik seperti itu Pak Ale. Demikian. Oke, siap, Bapak. Dari tindak lanjut yang Bapak jelaskan tadi, kira-kira, Bapak, perlu bantuan dari guru lain atau siswa Ya, seperti itu, Bapak? mungkin yang akan membantu saya di sini adalah sama-sama guru mata pelajaran bahasa Inggris di jenjang saya kan kelas 10 dan di jenjang kelas 11 karena kan ya jenjang Iya 11 karena iya, kan Bapak. semakin tinggi jenjangnya tingkat bacaan yang dihadapi semakin tinggi. Jadi saya akan dibantu oleh guru dari kelas 11 terutama ya untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi oleh siswa terutama dalam penguasaan kosakata ini Bapak. Seperti itu. Oke, siap, Bapak. Jadi di sini Bapak sudah menemukan beberapa solusi dan, antisipasi terhadap masalah tersebut dan, kapan kegiatan yang Bapak rencanakan ini akan dilaksanakan, Ya, Bapak?
Rencananya sudah akan kami mulai eksekusi mulai minggu depan di jam pelajaran bahasa Inggris. Kita akan langsung kami eksekusi seperti itu. Sudah akan minggu depan sudah akan mulai saya jalankan rencana ini seperti itu. Kan mudah karena hanya satu anak, one day, one word itu satu kata, satu kosakata seperti itu. Itu tagihan anak agar tidak terlalu memberatkan dan mereka juga tetap merasa enjoy gitu seperti itu, Pak. Oke, Bapak. Kira-kira, Bapak, ingin berbicara atau coaching lagi dengan saya, kira-kira permasalahan ini akan selesai berapa minggu ataukah berapa hari, Ya, Bapak, menurut Bapak? kita barangkali bisa ketemu lagi 2 minggu, ya Pak. Jadi 2 minggu ini akan kita Oh, siap, Bapak. ya akan saya jalankan rencana aksi saya dan nanti kita evaluasi lagi 2 minggu sebelumnya ada kesulitan apa dan apa hal-hal yang mungkin masih perlu kalau sekiranya ada kekurangan-kekurangan untuk bisa dibenahi seperti itu. Harapannya 2 minggu ini sudah ada progres yang positif demikian Bapak. Nanti kita ketemu akan saya ceritakan ke Bapak Oke bagaimana progres yang sudah kami jalankan selama 2 minggu ini. Demikian Bapak. oke, terima kasih Bapak Arafat, kita sudah berada di penghujung coaching ini, kita bertemu lagi Oke, 2 minggu ke siap depan ya, Bapak. Pak. Saya ingin mendengar cerita Bapak, melakukan serangkaian aksi untuk, menimbulkan atau memberikan, eee treatment kepada siswa yang, Ya, bermasalah tadi. Kita sudah di penghujung acara Bapak atau penghujung coaching. Terima kasih Bapak Arafat telah hadir di ruangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Arafat. oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalid. Ya, Oke. Nah, sekarang berarti ngisi refleksi, Bapak? langsung langsung refleksi ini Pak. Nggih, langsung direfleksi, Pak. Refleksi ini tadi langsung refleksi atau tidak nggih? Sik, tak nganu coba. Seperti ini langsung, Pak. Coba tak nganu Pak mikan. Oke, siapa? Oh, di-stop Pak recording-nya, Pak. Tanya tidak saya stop dulu. Stop recording. Sebentar saya stop ya. Stop recording. Oke.